Ya aku kira mau first pick Lancelot ya, di Nepit juga sekalian, tapi ternyata Arlot yang diambil. Yang berarti Akai kah sekarang buat Onyx? Deny langsung ya. Akai Arlot. Dan bisa buat men-cancel juga Feather Airstrike sekali ya. Yep. Dan Wih. Hello, ini Kaditanya Sas. Oke, Kadita tadi sempat di ban ya? Iya. Di game yang pertama, karena memang itu bisa men-stop power dari Parsha waktu Yes. Feather Airstrike. Cuman head to head antara Fredrin dan juga Lancelot ini beberapa musim sebenarnya terjadi ya. Selalu ada dari dulu. Ya, aku kira mau ke Akai lagi. Iya. Oke, masih dengan Fredrin. Walaupun udah banyak nih keluaran terbaru nih untuk bisa ngedinai dari Lancelot atau apa gimana. Tetap Fredrin. iya, back to basic ya. Fredrin bisa. Bisa Tapi dengan keyakinan penuh, kesadaran penuh juga. Onyx udah ngambil 3 hero ini. Apa nih Om? Atau 40 Ya. yang bisa insight kita dapatkan dari 3 hero awal dari Onyx. Ya mungkin kalau untuk sekarang mereka ingin mengamankan dulu dari area objektif ya untuk bisa menahan early game yang dimiliki juga sama pemain dari tim Liquid gitu loh. Dari game 1 berarti ya, Iya. yang susah. Karena kan setidaknya dengan ada Fredrin begini, dengan Arlot begini ya harusnya area objektif dari total itu bisa mereka secure ya Om ya. Apalagi kalau emang mereka udah punya area rebutan, wah Kadita akan berbahaya sekali. Iya, tapi kan kita tahu nih Onyx yang lain kadang pastinya flash. Betul, bisa Kiboy. Bisa Kiboy. Bisa Kiboy juga. Masalah dulu, kita ke masalah dulu. Bisa Kiboy, bisa Sans. Tapi meskipun Atau waktu juga bisa keluar atau bisa keyboard ini. betul, masih bisa di flex juga. Tapi lawannya ini Baxia ya adalah hero yang sangat-sangat tebal. Lanjut. Dan otomatis ini sudah memakan Fredrin. Bisa dibilang kayak ini akan menjadi badan terbesar atau batu terbesar untuk ditabrak dengan Onyx nanti. Dan tadi Cici, dan ini sudah tepat banget untuk tim Liquid. Iya, karena Cici satu jawaban untuk Baxia dan semuanya. Kuat di area EXP-nya juga, tapi dengan adanya Baxia, rotasi tadi kita juga udah lihat gimana kekuatan Baxia. Tapi kita juga nggak tahu ya ini bakal jadi EXP atau bakal jadi ROM. Tapi awal melihatnya ini bakal jadi ROM atau EXP. Baxianya ya. Tadi JT bagus banget Baxianya. Ya, Rom. nomor Roper kembali. nomor lagi. Iya. Oke, sebenarnya kalau emang dia rom. Iya. Kalau Om Bawa bilang JP tadi berapa kali ya dia berhasil kabur-kabur? Dua kali. Semua resource dikeluarin. Masih ngelinding. Dalam kurun waktu kurang lebih 2 menit tadi Om ya. Dua kali dia Dia selamat. kembali fight, selamat lagi. Selamat lagi. Wah, ini. JP lagi nih. Kita udah tegang ya, memang nggak tumbang ini Roper. Tapi ya, EXP yang di-ban ternyata antara Lapo dan juga United ya yang di-ban. Berarti yang lepas di sini masih ada Blue yang kita tahu salah satu power juga. Dan mungkin yang jarang kita lihat tapi masih bisa menjadi hero pegangan untuk satu Yuzo. Yujonya seru. Iya juga. Tapi ngerinya lagi juga kita belum melihat Badang masih terbuka. Oh iya, banyak ya. Badang pasti berlalu. Kalau badan ya berarti kemungkinan bisa karena unik kan flex semuanya. Badan Kadita. Tinggal Savero-nya mau dikasih hero detail lagi kah misalnya gitu. Kalau kayak begini lebih ke waduh Moskow. Ini concern jadi naik dong ketika adanya Moskov. Papa lu ngelihat Moskov muncul. Ya. Apalagi kita tahu pemainnya dari tim Liquid, dari tim Filipina. Mereka nggak cuma jago perang, mereka jago makro juga. Ya, sebenarnya concernnya sekarang Onyx mereka belum punya hero yang bisa split. Iya. Sedangkan Moskov bisa nih, ada alternatif lain ya. Ada dunia sendiri dia bisa split. Apa yang ngeliat kalau menurut aku sampai musim bisa aja menggunakan kayak Cloud juga Om. Setidaknya nanti di dalam sebuah team fight juga Parsha ya mungkin sejauh ini dari beberapa hero yang ada juga ini nggak ke belakang-belakang banget tapi Hilda jadi pilihan dan pekangan Cloud. Pilihan yang baik banget berarti nih, jawaban yang sangat cerdik dari Onyx. Ya, ini bagusnya adalah satu pressure Lancelot ada, yang kedua untuk berhadapan dengan Moskov. Iya. Oke, jadi dari Onyx sebenarnya kunci kemenangan dengan 5 hero Adalah ya main late game sama dengan Moskov nih. sama-sama. Sama-sama late game, sama-sama fokus nanti untuk di gold nih. Tapi ini akan menjadi game kedua, game yang sangat panas. Papulung, Fokus Onyx, all in. all in. Saya Onyx. Oke, bagaimana game kedua akan berlangsung dan kita akan langsung saja lempar kepada para caster yang suaranya sudah bisa kita dengar. Langsung saja Firman dan juga Lipoco. Yes, terima kasih banyak Bude, Clara Rosa, semua dan juga Pak Pulu. Walaupun suara kita bukan suara ganteng ya, Lili. Ya. Tapi kita akan menemani Indonesia untuk bisa mendapatkan kemenangan kali ini untuk maju ke babak selanjutnya. All in Onyx, yes, kita semua all in di sini. Dan apalagi satu hal yang saya sama Lim paling suka adalah Kadita San respect. Itu dia.
pick off dari mid lane ya. Waktu zamannya tuh bener-bener bisa nge-outplay semuanya, ditakuti hampir semua tim bahkan. Tapi ya satu langkah lagi nih dari Onyx. Iya, bisakah atau tiba-tiba ada drama dari Liquid PX yang menyamakan kedudukan? Yes, Onyx ID sedang mengungguli 1 poin. Tim Liquid, mereka terkena comeback dan kali ini mampukah Onyx maju ke babak selanjutnya atau game 3 akan ada untuk match kali ini? Oke, tetap dengan Baxia-nya ya. Tapi ya untungnya ada Baxia itu bisa nge-skip anti regen di awal. Ya mungkin late game tetap dibikin lah, kayak glowing akan ada. Sunford dengan Blue versus Hilda. Sebenarnya kalau untuk laning kayak bakal fine-fine aja dari keduanya, apalagi dari Emblem. Basic kamu nih untuk Blue pastinya lebih sustain lagi dari regen mana juga yang pasti. Sementara Savero Udah dapat. Dan lihat kali ini dia nggak pakai Tenacity 1 lawan 1. Farlane ini kayaknya jadi menarik loh. Emblemnya sama. Iya, emang sama ini Farlane yang sangat menarik mungkin ya. Dan kalau ngomongin Karkadita kita tahu pasti dalam Petrify kali ini dia ingin coba buat momentum Purify yang kedua di sini. Jadi ya cuma untuk ngomong trigger banyak banget sih, dari Keyboy bisa 3 dan Kaltizi level 3 nge-zoning out Savero agak cukup terlalu over kalau bisa kita bilang dari Kaltizi ya. Kayaknya miss di push awal deh tadi ketika roll crab kan dia ngebuang banyak darah dari Savero-nya. Karena sebenarnya kalau stuck full diajakin adu hit Oheb tuh bakal kalah. Cuma kalau kondisi darahnya memang udah kalah duluan dari awal, ya nggak bisa gitu kan, tetap susah. Tapi Sunford hampir termakan perpasukan tim Indonesia kali ini. Mereka bakal harus mundur sedikit. Udah ada pressure dikeluarkan dan Kairi ini tadi sudah sempat kita bicarakan. Kairi bisa saja City menekan jungle tank dan bakal surprise di arah bottom lane. First blood di tangan dari Kairi. Dia shifting dari jungle assassin menuju ke jungle tank. Dan dia rekor trading tercepat ya waktu di MPL ini. Ya, tapi lihat Keyboy yang zoning out membuat Kaltizi bahkan agak kesulitan. Mau tidak mau sebagai retribution dan melepaskan turtle pertamanya. Keyboy featuring Luffy yang menurut gue pribadi di game pertamanya menjadi MVP. Emang benar-benar bersinar dan bakal selesai keluarkan target utama mereka karena JP termakan di waktu telan Kairi tidak kena kendor, tidak kena takut invite jungle ini yang harus dilakukan oleh pemain tank jungle dan no retribution. Itu dia ketika pasang Surprise! Heavy penting Sunford masih bisa selamat. Itu para pasukan dari tim Liquid mereka ke belakang ke para pasukan dari tim Onyx yang mendominasi early game. Di game yang pertama memang tidak di tangan Onyx, tapi lihat setelah mereka shifting menuju ke arah tank jungler, apa yang dilakukan ketika early game. gak dikasih farming bahkan lihat grade-nya tetap ditabrak, retribution bakal terpaksa digunakan oleh Kaltizi. Dan ini butuh waktu yang lumayan lama loh. Big move, Sans. Itu dia Sans. Dia tahu akan ada satu pancer yang menuju ke arah Kaltizi. Dia butuh alat tangga untuk menuju ke arah dirinya. Dan Brady Sans lagi-lagi dengan Kaditanya yang kita rindukan. Mengerikan. Breath of the Ocean. Iya, gue suka banget sih memang permainan-permainan karena cocok hero-nya. Dia pasifnya itu benar-benar mendukung banget untuk gameplay dari Sun sendiri. Baik time banget. casing. Ada immune juga. Itu yang bikin enak banget pastinya. Dan ini lagi-lagi dibilang tadi memperhambat ya untuk item dari Kaltizi. Dia harus farming lebih lama lagi memang sih. Kalau lihat dari goalnya perbedaannya nggak terlalu jauh, hanya 1.400 sampai ya under 2.000 lah maksudnya. Cuma kalau dia ini berarti memang udah sesuai dengan konsep tank jungle. Oke. Sosok jadi damage sudah lumayan sekarang udah dalam waktu ya. Savero. Savero kali ini udah standby. Satu speed of distraction. Kayaknya distraction ini dibuka untuk cari siapa yang ada di rumput. Cuma sayangnya nggak ada sama sekali. Dan JP beda. JP beda kasusnya. Kayak masuk ke dalam dan terus tidak ada artifact kali ini sah. Dengan tim yang sangat luar biasa membuat pasukan dari tim Onyx yang ada dalam Final Slave dan pasukan membawa pasukan dari tim Onyx the blessing duet. Ini keluarga oleh Savero menutup pasukan dari tim Liquid. Blessing from Savero. Iya menyisakan Oheb dan Ubu ditabrak. Mau ditabrak dan ini tidak perlu trigger yang sangat mahal. It's Onyx time. Iya, Savero langsung ngambil kesempatan. Pukul karakter turtle-nya. Gak ada retribution, gak masalah karena ini free bisa dibilang. Kaltizinya pun gak ready. Vital Strike di cancel. Thanks to Luffy tadi.
Yaitu dia Power of Focus ya, yang bisa langsung bikin ya mau nggak mau Sanji-nya akan tutup sendiri dari Reflex serta Blazing Shield dari Xavero. Gak terbagi sama sekali damage-nya karena nggak ada minion, nggak ada creep. Fokus ke hero tapi di live dia ke belakang ada kill. Oke, ada kill terjadi dari Keyboy dan Sans. Berhasil dimakan Xavero, ada Blazing Shield Xavero. Berhasil memukul mundur Kaltesi tapi sayang sekali. Memukul saja itu enggak cukup. Karena mereka masih punya power, mereka masih punya semua tes untuk bisa menyelamatkan mereka. Dan bahkan yang cukup berbahaya adalah kalau tadi Xavero terusin. Xavero tuh belum tahu di situ ada Sanji. Iya, lagian tadi Kotosin kena topos tumbang waktu darah segitu. Karena sakit loh kan. Awalnya pasti pas udah lagi di Evo. Coba gue penasaran nih Kaltesi. Ngeliat King Kong, ngeliat Ken tadi. Itu bikin damage. Nah, Kaltesi ini bikin apa? Gue penasaran kalau waktu di match pertamanya dia sih bikinnya hybrid ya. Iya, di hybrid. Ada Brute Force-nya, terus Ada War ya War X Endless pasti sih. Gue rasa War X Endless ini event itu bikin damage, tetap bikinnya kesana. Bakal coba dipukul mundur oleh Wolfie. Permainan yang cukup menarik adalah di mana Oni Indonesia punya waktu banyak untuk membuat Xavero dalam full powernya. Sphere of Destruction. Dia hati Ohep juga udah terbukti ya. Iya. Sama sebenarnya ini. Dan ini malah menjadi masalah buat JP sih. JP nggak bisa sekuat tadi dan bahkan tidak salah pasukan dari tim Liquid memaksa Sans untuk keluar pasifnya terlebih dahulu dan membuat para pasukan dari tim Liquid mereka akan sekomit terhadap Sans karena secara tidak langsung Sans selalu menjadi target utama. Bahkan ya Red, enak banget sih sebenarnya dari Sanford untuk membuka kuat. Cuma sekarang lihat Lutfi-nya itu kayak bener-bener dikasih bebas di bawah loh. Sementara War-nya 4 lawan 5 aja nggak bisa open tim Liquid. Mereka under pressure banget dan inilah yang ditunggu-tunggu dari Oni. Ya saat under pressure dan langsung di carry, fokus pun juga ada Turtle. Perfect Turtle akan didapatkan. Keyboy mencoba untuk menutup jalan dari Kaltesi. Ada Sans standby. Fokus lagi dikeluarkan. Tapi para pasukan dari tim Liquid nggak bisa. Kali ini mereka melepaskan Perfect Turtle for Oni Kaini. Menandakan mereka dalam goal yang sangat unggul. Iya ya, 7 menit berjalan. Ohep masih jauh banget sih dari Trinity. Lihat tadi attack speed-nya. Masih lambat sekali. Sementara Xavero harusnya sebentar lagi udah jadi Trinity-nya. Dan ini yang gue maksud nih, ketika udah sampai force fight-nya, jangan farming lagi. Coba cari team fight. Jangan terlena lah dengan farming. Karena ya kita tahu early game Onyx dari match pertamanya mereka kemarin sampai sekarang tadi kurang bagus. Kecuali game ini pertama kalinya. Menangkap Sans foto besar Sans langsung coba dari ini tapi tangan Sans terlalu kuat. Xavero, Kairi, Sans dan Keyboy bahkan sudah depan sana dan Sanford masih too strong untuk di-commit. Oh, Brute Force, oke, Kaltesi. Dia bikin ke hybrid berarti ya. Tapi memang sekuat itulah dulu. Dengan spread-spreadnya tadi. Dimulai dengan adanya, oke, Athena Shield itu udah jadi. Pantas tadi Sans-nya nggak bisa terlalu kuat lah bisa dibilang ya. Skill like plat juga lumayan. Blade Armor item selanjutnya. Untuk nebain damage dari Xavero bisa. Ya fokusnya memang di fisik dan di magic aja. Tapi kalau pilihan utama harus magic dulu. Sans ini lebih kuat dari siapapun lainnya kan untuk burst di awal. Tapi ini udah JP mau dimakan point kill mendapatkan gagal. Masih bisa bertahan Kaltesi tertangkap. Satu hit kembali dihindari. Dan berapa potion untungnya ada Keyboy di masa langsung Vengeance keluar bakat. Juga dengan Vengeance-nya. Luar biasa masih dengan Kairi. Tahunnya energi eruption berhasil menyedot semua yang dimiliki tim Liquid. Lui akan dimainkan tapi tampaknya Sanford tidak berhasil siap the beast. Sanford turun. Bisa dikontrol oleh pasukan Blazing dan Xavero. One by one situation no hit and Xavero take the one by one. Ini dia berhasil mengambil kemenangan dari 1 lawan 1. Berhasil mengambil nafas dari Ohep. Walaupun Sanford masih terlalu kuat, tapi ini dia tim Oni Kaini tidak akan melepaskan keuntungan yang sudah mereka pegang di game. Kita tahu Kaini dan juga Kaltesi adalah 2 pemain gold dan Lancel MLB di dunia. Tapi nampaknya Kaltesi berbeda dengan match dia yang sebelumnya. Struggle Israel. Oke. Sebentar Pada flash teman di depan sana Sans menanggalkan JP kembali. JP tenggelam di depan sungai. Baxia yang sekeras itu tidak ada harga diri di depan para pasukan dari Oni Indonesia. Belot B mendistraksi supaya fire escape-nya Sanji tidak ke arah Keyboy. Dan Kaltesi bakal coba dimainkan dengan Vengeance. Duanya bermerah. No way! Out of nowhere, also by Ohep. What? Tiba-tiba saja SOD
No way. Dari sekian banyak kemungkinan diambil satu word yang sangat penting untuk Onyx yang sudah mendapatkan 3.000 gold difference, Lim. No, Liquid. Mereka membuka momentumnya. Mereka membuka celahnya. Nafasnya. Dan hati-hati kali ini. Ini bukan tim sembarang tim, ini Liquid. Mereka bisa maksimalin Lord ini. Mungkin bisa membalikan goldnya 3.000 gold. Satu kali team fight. Gue rasa itu bisa langsung dibalikin. Yes, langkah coba untuk dibalikin kembali dan bahkan jangan lupakan Kaltizim. Untungnya dengan Lancelot kali ini dia punya power yang sedikit meningkat berbanding dengan Kairi yang sedikit menurun. Lihat Luffy bahkan tidak berani masuk ke arah Ohem karena dia tahu, dia sadar dia gak bakal kuat untuk menang damage dari Ohem. Trinity-nya jadi udah selesai. Tadi belum loh. Tadi jauh sekali bahkan. Tapi ya inilah dampaknya, lihat turun goldnya. Memang akhirnya nggak kebalik karena nggak ada teamfight juga yang dijalankan. Tapi endless battle-nya Lancelot selesai. Kairi baru OTW di item ketiganya. Baru mau jadi ke arah Guardian Helmet. Untungnya Sasara memang lebih unggul nih. 1000 lebih, 1500 gold bahkan. Wind of Nature bisa jadi solusi. Tapi hati-hati ya, damage dari Sanji ini tetap nggak bisa dibendung. Ya, JP mau mati sampai 5 kali pun sebenarnya Red Liquid masih memiliki kesempatan. Tapi satu nafas yang diberikan Ohem ini sangat penting. Lihat betapa bounce back Liquid. Dan melihat Liquid yang udah bounce back seperti ini, profesional dari tim Onyx Indonesia harusnya udah mulai sadar. Mereka nggak boleh terlalu jauh. Oke, kita lihat Luffy mendorong open vision di arah bottom lane. Dia ngebuka visionnya dia coba untuk melakukan split push. Tapi jangan lupakan, Luffy ini harus juga standby untuk nge-counter Sanji secara tidak langsung. Sanji nggak boleh bebas untuk ngedeliver seluruh strike-nya. Tapi ya ini yang gue jadi pertanyaan justru. Apakah memang makan JP pakai Rock Wave ini jadi solusi? Karena ketika itu terjadi berkali-kali Sanjinya, OM-nya bebas banget. Apakah harus ditahan? Tapi kalau ditahan nggak bisa tumbang JP. Nggak, kalau bisa gue bilang sih dengan adanya Xavier dia udah cukup sih untuk melakukan poking damage. Emang nggak komit ke arah JP, nggak makan langsung instan. Tapi kalau dia udah mainin poking damage-nya, lama-lama revitalize kebuka satu persatu itu bisa. Tapi Ohem, ini nggak boleh sembarangan. JP memang kita tahu roamer tanker, tapi bukan untuk cover atau support. Itu dia. Dia ya jujurnya tumbal aja nggak sih? Iya. Ya dia akan di depan. Dia akan coba mancing kayak tadi Rock Wave-nya. Justru ketika Rock Wave dari Sans keluar, ya itu tugas dia lumayan selesai jujurnya. Iya, bener. Jujurnya. Tapi Kayaknya udah boleh ganti, makanya poking aja. Biarin JP-nya ini dimakan sama Xavier sedikit demi sedikit, revitalize kebuka, oke. Reset lagi, buka lagi, poking lagi. Tapi hati-hati juga karena Xavier ini bukan purif, Ji. Salah-salah dikit, dimakan takutnya. Dan Xavier gak boleh sembarangan, dan itu dia masuk ke dalam. Instant kill, tapi gagal. Spirit distraction udah mau masuk. Pada establishment Sans masih bisa selamat pasifin dia memiliki. Tapi one by one situation, adu retribution akan ada depan mata. Kairi dapatkan retribution. Berhasil mendapatkan lock. Kaltasi masih mencoba dengan point kill dari dunia Xavier. Berjika JP, point kill yang tidak bisa dihindari kembali. Kaltasi bakal coba untuk ditahan damage-nya. Luffy di depan sana, permainan pancatnya, tapi Keyboy is coming. Menuju ke arah Kaltasi, masih coba dihindari dan bakal lihat satu pancat terakhir buat Kaltasi keluar dari ancaman. Ini dia, Lancelot Hybrid susah sekali pasti untuk di take down. Tapi Point Slash! Pada slash flicker, tapi nampaknya kita perlu all-in. Sunford tidak ada cara untuk pulang dan ter-take down. Tidak ada Sunford yang akan cukup berbahaya untuk merusakan Kemleken. Ini bencana. Lihat Kaltasi mencoba melakukan player sampai menurut ke belakang untuk bisa menyelamatkan dirinya, tapi dengan Feather Strike terbang dengan Kemleken berhasil memberikan sedikit pressure dan memukul Ohem kembali keluar dengan serangan distraction-nya dan bakal point kill didapatkan oleh tim Liquid. Ohem kembali berulang. Lagi-lagi Ohem. Mungkin itulah yang terjadi. Spirit of Destruction kembali connect tadi Sans dan juga Keyboy. Dynamic duo hilang. Sekarang mid terbuka dan akan dicoba oleh tim Liquid. Oke, bakal dipaksa Kaltasi di bawah sana. Sekarang bakal tidak bisa terlalu. Kaluri kali ini untuk take down, tapi Kaltasi masuk lebih dalam. Pacar terlalu.